Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah Allah berkahi ini, di masjid fi masjidin min masajidillah, yang merupakan tempat yang paling Allah cintai yang ada di muka bumi. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, putra-putrinya, cucu cicitnya, istri-istrinya. Semoga kita semua juga termasuk ke dalam umatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, juga seluruh pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan membahas sosok manusia yang sangat kaya, sahabat yang sangat kaya, juga dermawan dan tawadhu. 3 sifat yang sangat jarang berkumpul pada seseorang. Kaya, thari, kemudian dermawan, kemudian tawadhu. Ini adalah 3 sifat yang sangat jarang berkumpul pada seseorang. Yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan memang kalau kita temukan di sekitar kita orang yang kaya banyak, tapi yang kaya dan juga dermawan itu sedikit. Orang yang kaya itu banyak tapi dermawan itu sedikit. Terlebih lagi orang yang kaya, dermawan, lagi tawadhu. Karena ada beberapa orang kaya dan dermawan, suka memberikan orang, kasih sedekah dan lain-lain. Tapi banyaknya sombong. Menyombongkan diri dengan sedekahnya. Bahkan merendahkan orang-orang yang di sekitarnya, itu yang banyak. Maka qallama tajid thariyan kariman mutawadhi'an. Sangat sedikit nih yang 3 tadi nih. Ya, sangat sedikit. Dan itu terkumpul dalam sifatnya sahabat Nabi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Utsman terkenal dengan seseorang yang sangat menjaga muruahnya, sangat menjaga harga dirinya atau wibawanya, ya. Dan juga seorang yang sangat pemalu, hayy. Utsman di antara sifat-sifatnya yang utama tadi adalah orang yang sangat menjaga dirinya, muruahnya sangat dijaga, dan juga orang yang sangat pemalu dan sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang paling menonjol dari Utsman adalah kedermawanannya. Ini adalah sifat yang paling menonjol dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan dilahirkan 6 tahun, ya. Wulida bisitti sinin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan 6 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat nanti bagaimana kisah masuknya Islam
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Karena kisah masuknya Islam ini sangat unik, sangat ajib. Ya. Bagaimana kisahnya? Ya, kisah masuknya Islam Utsman bin Affan itu diawali dengan kisah cinta. Dengan kisah cinta. Ini mungkin di sini banyak yang masih muda-muda ini insyaallah ya. Jomblo ini jemaah. Taib. Utsman bin Affan masuk Islam karena kisah cintanya. Dengan siapa? Dengan seseorang yang sangat memukau Utsman bin Affan. Ya, seorang yang cantik parasnya, akhlaknya sangat baik. Dia tidak lain adalah Ruqayyah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memukau Utsman sehingga Utsman sangat tertarik kepada Ruqayyah. Namun Utsman bin Affan ini karena salah satu sifatnya tadi dia seorang yang pemalu. Ya maka dia ini maju mundur lah gitu ya. Jadi nggak langsung maju gitu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena sifat malunya inilah ya, hingga akhirnya Utsman bin Affan ini ternyata ditikung oleh Utbah. Ya, Utbah binti Utbah ibn Abi Lahab. Ya, Utbah bin Abi Lahab ini duluan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminang Ruqayyah. Ya, sehingga diterimalah pinangannya Utbah. Maka Utsman bin Affan pun patah hati. Ya, Utsman bin Affan pun akhirnya galau, gitu ya, karena ternyata udah ditikung duluan. Gitu ya. Maka di sini kalau ada yang antum pernah ditikung, ya nggak usah bersedih hati. Ini yang ketawa kayaknya pernah ditikung, ya. Nggak usah bersedih hati, ya. Sekelas Utsman bin Affan pun ditikung, ya, ditikung. Bagaimana dengan kita? Maka jangan putus asa, ya, jangan putus asa. Kalau pernah ditikung sekali gitu ya, 2 kali, coba lagi ya, coba lagi terus, insya Allah, gitu ya. Insya Allah nanti ada jodohnya, amin gitu ya. Kita doakan yang jomblo-jomblo di sini segera diberikan jodohnya, amin ya robbal alamin. Utsman bin Affan singkat cerita, maka pulanglah Utsman bin Affan, fadakhala ala ahlihi mahmuman. Ya, Utsman ini akhirnya pulang ke rumahnya sedih, galau Utsman bin Affan. Hingga akhirnya di rumah ketemu dengan khalahnya, dengan bibinya, namanya Su'da bintu Quraish. Ya, Su'da ini ketika melihat Utsman bin Affan sedih itu, maka Su'da ingin membuat Utsman senang kembali untuk menghilangkan kesedihannya Utsman, kegalauannya Utsman bin Affan. Maka Su'da pun berkata kepada Utsman, "Ya Utsman, ya, sesungguhnya telah keluar seorang nabi yang menolak peribadahan berhala. Ya, bizuhuri nabiin yubtilu ibadatal authan." Utsman, tahukah kamu, apakah kamu sudah mendengar bahwa telah diutus seorang nabi yang menolak seluruh penyembahan berhala? Gitu ya. Maka Utsman pun yang tadinya galau tambah galau lagi gitu ya. Siapa nabi ini gitu ya? Nabi yang dimaksud ini siapa? Maka Utsman bin Affan pun setelah pulang ke rumah gitu ya, di waktu yang lain Utsman pun keluar dan bertemu dengan sahibnya. Siapa sahibnya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, karena Abu Bakar As-Siddiq ini berteman baik dengan Utsman bin Affan. Maka tatkala bertemu dengan Abu Bakar, Utsman bin Affan pun tadi bertanya, "Wahai Abu Bakar, apakah benar telah muncul seorang nabi dari Quraisy yang membantah seluruh penghambaan terhadap berhala, penyembahan berhala?" Maka sesungguhnya aku mendengar khalahku, aku mendengar bibiku berkata demikian. Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, "Laqad shadaqat khalatuk." Sungguh benar yang dikatakan oleh bibimu. Ya, sesungguhnya telah diutus seorang nabi ya dari kaum kita. Maka bertanya Utsman bin Affan,
Man ya Abu Bakar, siapa Abu Bakar Nabi tersebut? Maka kata Abu Bakar, Muhammad ibn Abdullah. Ya, Muhammad ibn Abdullah as-sadiqul amin. Muhammad ibn Abdullah yang anaknya itu aku incer. Kata Utsman bin Affan gitu ya. Benar Muhammad. Ya, as-sadiqul amin yang terpercaya itu. Karena memang Nabi Muhammad ini sudah terkenal dari zaman jahiliyah itu seorang yang tidak pernah berdusta walau marrah. Tidak pernah berkata dusta walaupun sekali. Ya. Dan Utsman bin Affan tentu sudah tahu betul siapa Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena memang dari kemarin udah ngincer anaknya. Ya, udah ngincer anaknya, udah tahu nih siapa Nabi Muhammad SAW. Maka mendengar hal tersebut pun dibawalah Utsman bin Affan oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya, menuju tempatnya Rasulullah SAW. Maka tatkala sampai ke tempatnya Rasulullah SAW, langsung Utsman bin Affan berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu annaka Rasulullah. Ya. Maka masuk Islamlah Utsman bin Affan, ya, dan termasuk minas sabiqinal awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, ya. Dan memang 10 orang yang dijamin masuk surga, 6 diantaranya ini masuk Islamnya di tangan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah Utsman bin Affan ini. Ya, maka lihat bagaimana nanti pahalanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, berarti seluruh timbangan amalannya Utsman bin Affan ada di timbangannya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu keutamaan orang yang mengislamkan, orang yang berdakwah sehingga bisa mengislamkan orang lain. Ya, sehingga kita semua maka jangan sampai kita menyia-nyiakan pahala tersebut. Terus kita berdakwah agar orang-orang mendapat hidayah atas jalan kita, ya, sehingga kita mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, maka tatkala masuk Islamnya Utsman bin Affan, ya, ketika itu orang Islam masih sedikit dan umat Islam disiksa sedemikian rupa oleh kaum kafir Quraisy, ya, penyiksaan yang sangat keji. Rasulullah SAW dilempari batu, gitu ya. Sahabat-sahabat yang lain dicambuk, ditaruh di gurun, kemudian ditaruhkan batu di atasnya seperti Bilal bin Rabah. Dan di antara orang yang paling kuat penyiksaannya kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak lain adalah pamannya sendiri. Siapa jemaah? Abu Lahab. Abu Lahab ini orang yang paling keras, ya, untuk menyiksa Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Begitu juga dengan istrinya Ummu Jamil, ya. Ummu Jamil juga sama. Ini sepasang ini klop, cocok, ya, pasangan neraka ini, masya Allah. Ya, kenapa disebut neraka? Bukan berarti mendahului qadarullah atau enggak, karena memang Allah Subhanahu wa taala yang telah menyebutkan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan bahwa Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil adalah penduduk neraka. Ya, orang yang akan disiksa. Maka tatkala semakin besarnya permusuhan Abu Lahab kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat surat Al-Lahab, ya, surat yang berkata seperti apa? Tabbat yada abi lahabi watab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tidak berguna baginya hartanya dan apa-apa yang dikerjakan oleh Abu Lahab. Gitu ya. Sudah dipastikan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Begitu juga dengan istrinya, itu Ummu Jamil. Maka tatkala turun
ayat ini semakin marah. Ya. Fasdada Abu Lahab baghina. Ya, maka bertambah marahlah Abu Lahab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Murka Abu Lahab mendengar ayat tersebut. Saya dijamin neraka oleh Muhammad. Maka semakin marah. Maka dipanggillah Utbah tadi. Ya, Utbah tadi yang dinikahkan oleh Rasulullah dengan siapa? Dengan Ruqayyah. Apa kata Abu Lahab? Wahai Utbah, ceraikan Ruqayyah. Ceraikan Ruqayyah. Apa tujuannya Abu Lahab? Untuk menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak sakit melihat anaknya menjadi janda, ya, diceraikan. Maka untuk menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Utbah pun dipanggil dan disuruh untuk menceraikan Ruqayyah bintu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diceraikan oleh Utbah, ya, langsung diceraikan oleh Utbah. Ya, terlebih lagi Utbah ini kata dijanjikan untuk dinikahkan dengan wanita lain dari bangsa Quraisy, gitu ya, yang lebih cantik. Ya, dikatakan yang cantik juga, yang tidak kalah dengan Ruqayyah. Maka tatkala diceraikan oleh Utbah, siapa yang paling bahagia? Siapa yang paling berbinar-binar mendengar Ruqayyah diceraikan oleh Utbah? Tidak lain adalah Utsman bin Affan. Kesempatan kedua. Ini jangan disia-siakan lagi nih. Ya, kesempatan kedua. Ya, second opportunity, gitu kan. Maka Utsman bin Affan pun bersegera menuju ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lalu Utsman bin Affan pun tatkala mengetahui hal tersebut, dipinanglah itu Ruqayyah. Ya, Ruqayyah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menerima pinangannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka dikatakan oleh orang-orang Arab ketika itu bahwa pasangan Utsman bin Affan dengan Ruqayyah ini adalah pasangan terbaik yang ada di kaum Quraisy. Maka orang-orang pun membuat syair ketika itu. Ahsanu zaujaini ra'ahuma insanu Ruqayyah wa zaujuha Utsmanu. Dua pasangan yang terbaik yang pernah dilihat oleh manusia. Siapa itu? Ruqayyah dan Utsman. Gitu ya, bagaimana parasnya Utsman bin Affan, tampannya Utsman bin Affan, kayanya Utsman bin Affan. Begitu juga bagaimana cantiknya Ruqayyah bin Muhammad. Ya, cantik luar dan dalam. Bagaimana akhlaknya Ruqayyah? Bagaimana tidak? Siapa yang mendidiknya? Yang mendidiknya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perangainya Ruqayyah ini sangat baik. Dalam riwayat Abdurrahman ibn Utsman al-Qurashi dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu waktu masuk ke rumah anaknya, ke rumah Ruqayyah, berkunjung ke rumah Ruqayyah. Maka tatkala masuk ke rumah Ruqayyah, dilihatlah Ruqayyah ini sedang mencuci rambutnya Utsman. Bayangkan bagaimana romantisnya keluarga para sahabat. Ini antum pernah dikeramasin, dicuci rambutnya sama istri antum? Ada yang pernah? Gak ada di sini ya? Ada atau enggak? Antum pernah Ustadz? Ya sama, ya, belum. Ya, tapi lihat bagaimana romantisnya Utsman dan Ruqayyah. Ya. Ruqayyah mencuci rambutnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat begitu romantisnya Ruqayyah dengan Utsman, apa pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bunayyah, wahai anakku, ahsini ila Abi Abdillah, layanilah Abu Abdillah atau Utsman bin Affan ini, ya, nama kunyahnya siapa tadi? Abu Abdillah. Layanilah Utsman bin Affan ini sebaik-baiknya. Kata siapa? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Layani sebaik-baiknya. Fa innahu ashbahu ashabi bi khuluqan. Sesungguhnya Utsman bin Affan ini adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya denganku.
Lihat bagaimana kesaksian Rasulullah SAW bahwa sahabat yang paling baik akhlaknya, yang paling mirip akhlaknya dengan Rasulullah itu siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini adalah kesaksian Rasulullah SAW bagaimana baiknya akhlak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, umat Islam berjalannya waktu umat Islam juga masih sedikit. Ya, di awal-awal dakwah Rasulullah SAW, perkembangan umat Islam tidak banyak. Ya, masuk sekian orang, tapi masih sedikit dibandingkan dengan kaum kafir Quraisy. Ya, bagaimana akhirnya keluarga Yasir disiksa. Ya, akhirnya Yasir dibunuh. Kemudian Sumayyah istrinya ditusuk dengan tombak, ya, dari bawah sampai ke atas. Allahu Akbar. Ya, dan Sumayyah ini adalah orang syahidah pertama, wanita syahidah pertama dari kaum muslimin. Ini adalah Sumayyah. Begitu juga anaknya, siapa? Yasir, Ammar bin Yasir. Ya, Ammar bin Yasir melihat ayahnya dibunuh. Ya, terbunuh ayahnya, dan ibunya bagaimana dibunuh dengan sangat keji, ditusuk oleh kaum kafir Quraisy dari bawah sampai tertusuk sampai atasnya. Allahu Akbar. Menangislah Ammar bin Yasir, sehingga akhirnya Ammar bin Yasir pun terpaksa untuk mengatakan kalimat kufur, gitu ya. Terpaksa Ammar bin Yasir. Dan kenapa terpaksa? Karena bagaimana sedihnya Ammar bin Yasir. Ya, melihat kedua orang tuanya dibunuh. Ya, dan Ammar bin Yasir pun mungkin setelah itu akan dibunuh. Tapi Ammar bin Yasir pun terpaksa, akhirnya Ammar bin Yasir terucap keluar kalimat kufur. Akhirnya dilepaskan Ammar bin Yasir. Apakah senang Ammar bin Yasir tatkala dilepaskan? Tidak. Ammar bin Yasir pun menangis sejadi-jadinya tatkala dilepaskan. Ya, kenapa? Karena dia telah mengatakan kalimat kufur. Dia telah kufur dengan Nabi Muhammad SAW dan Allah. Maka dicarinya Rasulullah SAW. Kemudian tatkala bertemu dengan Rasulullah, maka menangislah sejadi-jadinya Ammar bin Yasir. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah berkata kalimat kufur. Apa jawaban Rasulullah SAW? Anta ma'dzur. Ya, sesungguhnya engkau ini ma'dzur. Ya, kenapa? Karena engkau ini mengatakan hal tersebut karena terpaksa, sedangkan di dalam hatimu tetap Islam, wahai Ammar bin Yasir. Engkau terpaksa, wahai Ammar bin Yasir. Maka Rasulullah SAW pun memaafkan Ammar bin Yasir dan mendoakan Ammar bin Yasir. Singkat cerita, semakin keras perlawanan kaum kafir Quraisy. Ya, Rasulullah SAW beberapa kali ingin dibunuh. Ya, dicekek oleh Utbah, dilempari batu Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun tatkala sujud, maka ditaruhlah kotoran onta, kotoran binatang di punggungnya. Ya, Allahu Akbar. Ketika sholat di Ka'bah, di depan Ka'bah. Ya, begitu keras perlawanan kaum kafir Quraisy. Gitu, belum lagi Bilal, belum lagi sahabat-sahabat yang lain. Maka demi menyelamatkan agama, demi menjaga agamanya, maka Utsman bin Affan bersama para sahabat yang lain, jumlahnya 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Ya, setelah diizinkan oleh Rasulullah SAW, maka Utsman bin Affan bersama para sahabat yang jumlahnya tadi 12 orang laki-laki dan 4 wanita. Di antara wanita ini adalah istrinya, Ruqayyah. Maka mereka hijrahlah hijrah yang pertama. Kemana hijrah yang pertama? Ke negeri Habasyah. Ya, hijrah pertama ini ke Habasyah. Kalau sekarang ini Ethiopia. Ya, sekarang ini Ethiopia. Kalau dulu itu Habasyah. Rajanya ada nama Najasyi. Ya. Pergilah Utsman bin Affan dengan sahabat yang lain ke raja yang dikatakan la yuzlamu indahu ahad. Bahwa Raja Najasyi ini meskipun dia seorang Nasrani, tapi dia Nasrani yang adil, ya, yang tidak menzolimi siapapun yang meminta perlindungan kepada Najasyi. Rasulullah SAW mengetahui tentang hal itu. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat ini untuk hijrah kemana? Ke Ethiopia, ya, ke Habasyah.
Lalu tatkala Utsman bin Affan sudah sampai di Habasyah, apakah tenang hati Utsman? Ternyata tidak. Ya, beberapa bulan Utsman bin Affan berada di Habasyah, jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh dari Mekah, jauh dari Ka'bah. Ternyata Utsman bin Affan tidak tenang. Selalu kerinduan itu memuncah dari hatinya Utsman bin Affan. Ya, hingga akhirnya Utsman bin Affan pun bersama para sahabat yang lain memutuskan untuk kembali lagi ke Mekah. Kenapa? Karena rindunya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak betah jauh-jauh, ya, tidak betah lama berjauhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pulanglah ya Utsman bin Affan beserta istrinya dan para sahabat yang lain menuju ke Mekah. Ya. Dan setelah nanti sampai ke Mekah, beberapa lama kemudian nanti Utsman bin Affan juga hijrah ke Madinah. Dan ini sebuah keutamaan. Ya, sebuah keutamaan yaitu seorang Utsman bin Affan hijrah berapa kali? 2 kali. Ya, yang pertama hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemana? Ke Madinah. Ya, dan ini sebuah kemuliaan yang luar biasa bagi Utsman bin Affan. Dan di antara julukan Utsman bin Affan yaitu adalah Dzunnurain. Artinya apa Dzunnurain? Yaitu pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman bin Affan disebut sebagai pemilik 2 cahaya? Kita akan bahas ya, bagaimana Utsman bin Affan akhirnya memiliki julukan Dzunnurain. Dikatakan bahwa Utsman bin Affan mengikuti seluruh peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali 1 peperangan, yaitu perang Badar. Kenapa Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar? Karena Utsman bin Affan tatkala hendak pergi untuk perang Badar, ya, ternyata istrinya Ruqayyah jatuh sakit. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mewasiatkan, ya, untuk menyuruh Utsman untuk menjaga anaknya, untuk merawat putrinya Ruqayyah, karena tidak ada yang merawatnya kecuali Utsman bin Affan. Ya, maka ditinggallah Utsman bin Affan di Madinah ketika itu. Ya. Lalu tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke perang Badar. Ya, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke perang Badar, kemudian umat Islam tatkala itu menang, ya, 316 orang kaum muslimin menang melawan kurang lebih 1000 kaum kafir Quraisy di perang Badar. Lalu tatkala pulang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa kemenangan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mendapati anaknya Ruqayyah telah meninggal radhiyallahu anha. Tatkala pulang, ternyata Ruqayyah yang sakit tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi, Ruqayyah telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dicabut nyawanya Ruqayyah. Maka mendapati hal tersebut, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zawwajahu min ibnatihi tsaniyah. Maka tatkala Ruqayyah meninggal, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menikahkan Utsman bin Affan dengan anaknya yang kedua. Siapa? Ummu Kulsum. Maka dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Dan para ahli sejarah, ahlus sirah, ya, mengatakan bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang pernah menikahi 2 putri Nabi dari zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya 1 orang yang pernah menikahi 2 putri Nabi. Siapa itu? Utsman bin Affan. Maka mendapat julukan sebagai Dzunnurain, pemilik dua cahaya. Siapa 2 cahaya itu? Yaitu putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dan qadarullah, Allah takdirkan beberapa bulan setelah pernikahan dengan Ummu Kulsum, ya, ternyata Ummu Kulsum juga diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diwafatkan Ummu Kulsum.
Dan perhatikan apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman tatkala Ummu Kulthum meninggal. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kanat indi thalithah la zawwajtuha iyyak." Seandainya aku punya anak perempuan yang ketiga, niscaya aku akan nikahkan kepadamu wahai Utsman bin Affan. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki anak perempuan yang belum nikah gitu ya. Anak-anaknya yang lain sudah menikah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak menikahkan. Masya Allah, tidak hanya 2 tapi 3 ya. Seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki anak yang ketiga. Dan para ulama menyebutkan bahwa ini adalah keutamaan yang sangat besar bagi Utsman bin Affan. Bisa menikahi 2 anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa saja menikahi yang ketiga. Ya, radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan tadi bahwa sifat yang paling menonjol dari Utsman apa tadi? Adalah kedermawanannya. Ya. Disebutkan bahwa Utsman bin Affan adalah seorang yang qallama tajid thariyan kariman mutawadian. Sangat sedikit yang kita temui orang yang kaya, kemudian dermawan dan tawadu. Dan diantaranya adalah Utsman bin Affan. Kita lihat bagaimana di tahun ke-9 Hijriah, tatkala umat Islam sudah mulai kuat, sudah terkenal umat Islam ini kekuatannya, ya, sudah didengar oleh Romawi dan Persia. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengumpulkan orang-orang Arab di atas agama yang satu. Maka Romawi pun sudah melihat umat Islam ini sebagai ancaman. Ya. Maka disiapkan oleh Heraklius, kaisar Romawi ketika itu, pasukan yang sangat besar, 200.000 pasukan disiapkan oleh kaisar Romawi Heraklius untuk menghancurkan Madinah, untuk menghancurkan pusat Islam, ya, ibu kotanya kaum muslimin ketika itu, di akarnya, di pusatnya di Madinah. Maka mendengar hal tersebut, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengajak kaum muslimin untuk bersedekah, untuk menginfakkan hartanya. Kenapa? Karena memang taktiknya Heraklius, kaisar Romawi ini sangat cerdas. Ya, di tahun ke-9 Hijrah itu, ketika itu waktunya memang lagi kemarau panjang, lagi susah-susahnya kaum muslimin ketika itu, lagi paceklik umat Islam ketika itu, ya, lagi kelaparan. Ya. Maka itu adalah waktu yang sangat tepat yang dipilih oleh Heraklius untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Man yujahiz jaishal usrah." Siapa yang mau memperbekali pasukan usrah, pasukan yang kesulitan. Bayangkan, bahkan disebut pasukannya sebagai pasukan yang kesulitan. Ini disebut dengan perang Ghazwah Tabuk. Ya, ini perang Tabuk. Perang Jaishul Usra ini perang Tabuk. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, meminta kaum muslimin untuk menginfakkan hartanya, maka orang pertama yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Abu Bakar pun memberikan hartanya ke depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya kepada Abu Bakar. Memang Abu Bakar ini selalu yang pertama. Ya, ketika Rasulullah meminta apa, Abu Bakar yang pertama kali datang. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar orang beriman, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali beriman. Maka tatkala Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar As-Siddiq? Apa jawaban Abu Bakar? Taraktu lahumullah wa rasuluh. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Seluruh hartaku aku infakkan di jalan Allah wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab
tatkala memberikan hartanya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bertanya, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu, hai Umar? "Taraktu lahum nisfah." Aku tinggalkan setengahnya ya Rasulullah. Setengah hartaku aku infakkan di jalan Allah. Setengahnya lagi aku tinggalkan untuk keluargaku. Begitu juga dengan Abbas ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Talhah ibn Ubaidillah. Begitu juga Abdurrahman ibn Auf. Begitu juga Muhammad ibn Maslamah dan lain-lainnya. Banyak para sahabat bersedekah, ya, berlomba-lomba untuk bersedekah. Lalu bagaimana dengan Utsman? Jangan ditanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Samurah, yang diriwayatkan dalam hadis Tirmidzi dan Ahmad, bahwa tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta para sahabatnya untuk bersedekah, maka pulanglah Utsman bin Affan menuju ke rumahnya. Maka diambilnya seluruh harta-harta yang ada di rumahnya. Ya, dikatakan dalam satu riwayat 10.000 dinar. 10.000 dinar, bayangkan. 1 dinar sekarang kurang lebih 2 juta sekian. Ya, katakanlah 3 juta. Ya, 2.700.000 ya, atau ya katakanlah 2 sampai 3 juta. Kalau 10.000 dinar berarti berapa jamaah? 30 miliar kurang lebih. Ya. 10.000 dinar dibawa oleh Utsman bin Affan di mana? Di jubahnya. Ditaruh di jubahnya, ya, kemudian dengan tergesa-gesa Utsman bin Affan menuju ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berlari Utsman bin Affan, lalu diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seluruh dinar yang dibawa oleh Utsman bin Affan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala melihat dinar-dinar yang diberikan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah lihat satu persatu, Allah, semuanya emas yang diberikan oleh Utsman. Terkaget Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka melihat begitu banyaknya dinar yang diberikan oleh Utsman bin Affan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Ma dara Utsman ma amila ba'dal yaum, ma dara Utsman ma amila ba'dal yaum, ma dara Utsman ma amila ba'dal yaum." Tidak ada yang bisa mencelakai Utsman setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Tidak ada yang bisa mencelakai Utsman setelah sedekahnya pada hari ini. Bayangkan, 30 miliar disedekahkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Artinya apa? Artinya surga bagi Utsman. Udah surga bagi Utsman. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijamin surga Utsman bin Affan. Apakah sudah selesai sampai di situ? Belum. Utsman bin Affan pun pulang kembali. Lalu apa yang dibawanya? Lalu dibawanya 940 onta beserta 60 kuda, genap 1000 tunggangan. Ya, dibawa oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beserta full dengan perlengkapannya, persenjataannya, airnya, makanannya. Semuanya sudah full disiapkan oleh Utsman bin Affan untuk Jaisyul Usra, untuk pasukan kesulitan, ya, pasukan Tabuk ketika itu. Ya, maka dikatakan bahwa Utsman bin Affan ini sebagai sponsor utama, ya, sebagai sponsor utamanya perang Tabuk. Karena kenapa? Karena yang paling besar sedekahnya adalah Utsman bin Affan. Abu Bakar As-Siddiq memberikan hartanya yang begitu banyak, 40.000 dirham. Ya, 40.000 dirham. Tapi itu tidak sebanding dengan 10.000-nya dinar yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Begitu juga tunggangan-tunggangan yang sangat banyak. Dan Masya Allahnya, ya, ternyata tatkala sudah sampai di Tabuk, ternyata Romawi mundur, ya, Romawi mundur dan tidak jadi untuk berhadapan dengan pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 30.000 pasukan. 30.000 pasukan ini adalah pasukan terbanyak yang pernah dikumpulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena yang dihadapinya adalah Romawi, 200.000. Tapi ternyata Romawi akhirnya mundur, tidak jadi untuk menghadapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka pulanglah kaum muslimin dengan perbekalannya yang masih utuh. Pertanyaannya, apakah Utsman meminta kembali seluruh hartanya yang disedekahkan di jalan Allah? Lah, sama sekali tidak. Ya, Utsman bin Affan tidak sama sekali meminta 1 dinarnya atau bahkan 1 ontanya. Semuanya sudah disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, berjalannya waktu, ini sudah masuk waktu Isya belum? Sudah azan di luar. Udah masuk? Toib. Kalau gitu kita jeda terlebih dahulu. Insya Allah nanti setelah Isya kita akan teruskan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah. Kita teruskan. Belum selesai sampai tadi. Bagaimana sedekahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dikatakan pada suatu waktu di Madinah terjadi kekeringan. Kalau di Mekah dulu ada air Zam-Zam gitu ya. Nah di Madinah ini terjadi kekeringan sehingga tidak ada air bersih, air jernih kecuali di satu sumur. Nama sumurnya Bi'ru Rumah. Bi'ru Rumah ini yang punya seorang Yahudi. Ya. Nah seorang Yahudi melihat kesempatan peluang bisnis. Ini hot ini kayaknya, lagi panas-panasnya nih. Lagi nggak ada air gitu ya. Yang punya air cuma sumurnya dia. Maka dijual dengan harga yang sangat mahal air ketika itu. Sama ketika sekarang ini lagi musim virus corona, maka mahal hand sanitizer gitu ya. Masker susah di mana-mana, mencari keuntungan di atas kesengsaraan orang lain. Itu bukan zaman sekarang aja, udah dari zaman dulu tuh ya. Nah, apalagi ini seorang Yahudi. Maka para sahabat pun akhirnya mengadu ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kita kesulitan air ya Rasulullah. Sedangkan air yang ada harganya sangat mahal ketika itu. Ya, maka Rasulullah SAW pun akhirnya berkata, ya Rasulullah pun bersabda ya, kepada para sahabatnya yang lain, man ishtara bi'ra rumah falahul jannah. Karena Rasulullah tidak memiliki uang untuk membeli sumur rumah, Rasulullah pun berkata, siapa yang bisa membeli sumur rumah falahul jannah, kata Rasulullah, maka baginya surga. Karena Rasulullah tahu sulit untuk membeli sumur rumah. Kenapa? Karena yang punya orang Yahudi. Yang punya orang Yahudi, dan kalaupun bisa dibeli pasti harganya sangat mahal. Dalam riwayat yang lain dikatakan Rasulullah pernah mencoba untuk menawar kepada orang Yahudi tadi. Dan tidak berhasil Rasulullah SAW untuk beli sumur rumah. Maka mendengar hal tersebut, Utsman bin Affan pun berlari, datang langsung ke orang Yahudi. Ya, saya mau beli sumurmu wahai Yahudi. Kata Yahudi, enggak, ini paling panas ini, udah nggak ada bisnis yang paling menguntungkan daripada sumur ini, gitu ya. Maka Utsman bin Affan pun seorang negosiator ulung, gitu ya. Akhirnya berkata, kalau gitu saya beli setengahnya aja wahai Yahudi. Bagaimana itu setengahnya? Ya, saya punya hak 1 hari, kamu punya hak 1 hari wahai Yahudi. Jadi kalau di hari sekarang ini misalkan jatahnya saya, besok jatahnya kamu. Ya, sehingga kamu bisnis kamu insya Allah akan tetap berjalan, wahai, masih bisa jual air, gitu ya. Maka setuju, boleh lah, tapi harganya nggak bisa miring, harga mahal, gitu ya. Maka dalam satu riwayat dikatakan harganya kesepakatannya di 20.000 dinar, bayangkan, kurang lebih 60 M, ya, itu harga sumurnya. Ya, dan itu memang tidak hanya sumur, memang agak luas, beserta ada kebun di sekitarnya ketika itu hanya setengahnya. Maka dibelilah oleh Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan
Ketika jatahnya datang, maka disedekahkan, maka diberikan kepada kaum muslimin. Siapa yang mau air, maka gratis fisabilillah. Ya, ini semua lillahi ta'ala. Ya, semua sumur ini adalah milik Allah ketika jatahnya aku. Maka kata Utsman bin Affan, maka ambillah persediaan air untuk 2 hari. Sehingga besoknya kalian tidak perlu untuk beli air. Maka besoknya ya, Yahudi kebingungan. Ya, kenapa? Nggak ada yang datang. Udah tepok jidat ini Yahudi ini. Udah bingung nih, bisnisnya langsung hancur. Gitu ya. Yang biasanya dia jual dengan harga yang sangat tinggi, mungkin beberapa dirham atau dinar, ini di jatahnya Yahudi sama sekali nggak ada yang datang. Ya, bahkan orang-orang kaum muslimin ada yang ngejek-ngejek Yahudi lah gitu ya. Mana nih bisnisnya udah hancur nih gitu kan. Maka Yahudi pun akhirnya ngalah. Aduh, kalau udah kayak gini udah nggak ada pemasukan. Akhirnya Yahudi datang ke Utsman bin Affan, kalau gitu setengahnya lagi dibeli dong gitu ya. Akhirnya ditawarkan ke Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan tuh dengan senang hati dibelinya lagi setengah sumur, 20.000 dinar lagi diberikan kepada Yahudi. Allahu Akbar. Seluruh hartanya disedekahkan. Ya, Utsman bin Affan, maka dikatakan membeli surga dengan hartanya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Masya Allah. Kedengaran ya Bu ya? Alhamdulillah. Dan sampai sekarang sumur rumah ini terus mengalir. Ya, sumur rumah ini terus mengalir. Bahkan di Arab Saudi itu ada rekening namanya rekening Utsman bin Affan. Ya, berarti pahalanya Utsman bin Affan mengalir sampai sekarang. Bayangkan. Ya, setiap orang yang minum dari situ itu Utsman bin Affan mendapatkan pahalanya. Dikatakan bahwa sekarang ini di areal sekitar sumur itu didirikan hotel, ya, Hotel Utsman bin Affan, dan itu dikatakan per tahun itu keuntungannya sekarang 150 M. Ya, 150 miliar itu Hotel Utsman bin Affan. Bayangkan ya, bagaimana pahalanya Utsman bin Affan terus mengalir. Itulah keutamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah. Maka orang-orang yang kaya, masya Allah, ya, jangan sungkan-sungkan, ya, jangan sangkan-sangkan untuk bersedekah. Usikum wa iyaya nafsi. Kita semua juga di sini untuk sama-sama bersedekah seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Belum sampai di situ. Utsman bin Affan juga tatkala kaum muslimin sudah memadati Masjid Nabawi, maka Utsman bin Affan lah orang yang membeli tanah di sekitar Masjid Nabawi untuk diluaskan Masjid Nabawi. Siapa yang beli tanahnya? Utsman bin Affan dengan hartanya sendiri. Lihat bagaimana mengalir. Setiap sekarang Masjid Nabawi, orang-orang yang sholat di Masjid Nabawi, pahalanya mengalir ke rekeningnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ya. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, di sini antum kalau sholat malam, ada yang sholat malamnya dengan 1 juz bacanya? Ada? Atau 1 mushaf ada di sini? Ada Ustaz. Baca kul huwallah 3 kali Ustaz. Karena kulhu itu Ustaz, thuluthul Quran Ustaz. Kul huwallah ini sepertiga Al-Quran Ustaz. Maka dibaca 3 kali itu 1 mushaf Ustaz. Masya Allah. Pintar berdalil. Gak apa-apa lah insya Allah. Tapi lihat bagaimana para salaf dengan Al-Quran. Lihat bagaimana Utsman bin Affan dengan Al-Quran. Ya, diriwayatkan oleh Abdurrahman ibn Utsman At-Taimi, bahwa suatu hari aku sholat malam di depan Ka'bah. Gitu ya. Maka tatkala aku sholat malam di depan Ka'bah, aku melihat Utsman bin Affan sedang sholat di depan Ka'bah. Lalu tatkala aku melihat Utsman bin Affan sholat, aku lihat masya Allah sholatnya Utsman bin Affan gitu ya. Maka terus sholat malam sampai nanti mau menjelang azan subuh, itu Utsman bin Affan. Ya, maka
ditanyakan oleh oleh Abdurrahman ini periwayat, wahai Utsman, apa yang engkau baca, gitu ya, tatkala sholatmu, ya. Maka jawaban Utsman, ya, aku membaca 30 juz, satu mushaf aku baca. Masya Allah, 30 juz engkau baca wahai Utsman, ya. Dalam satu rakaat, wahai Abdurrahman, gitu ya. Lalu apa yang engkau baca di rakaat kedua? Rakaat pertama baca satu Al-Quran. Rakaat kedua kamu baca apa wahai Utsman? Maka jawaban Utsman, innama hiya witri. Sesungguhnya itu adalah witirku. Witirnya Utsman itu cuma satu rakaat. Mungkin antum di sini ada yang witirnya 3 rakaat, ngalahin Utsman bin Affan. Masya Allah. Tapi Utsman bin Affan satu rakaat, satu mushaf, bayangkan, Allahu Akbar. Ya menangis kita kalau melihat bagaimana ibadahnya para salaf, gitu ya. Kita mengharapkan surga Firdaus sebagaimana para sahabat, tapi kita ini sering malas-malasan ketika beribadah. Mungkin kalau suruh megang gadget satu malam mungkin kuat, gitu ya, begadang mungkin kita, atau sambil nonton bola mungkin kita kuat. Tapi kalau kita baca Al-Quran, ya, satu malam kuat nggak jamaah? Allahu Akbar. Ya, semoga kita semua diberikan surga Firdaus, ya, seperti mereka, ya. Semoga kita juga diberikan kekuatan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Maka kita banyak-banyak istighfar ini, ya. Pengennya surga Firdaus, kalau beribadah malas-malasan, ya. Astagfirullahaladzim. Maka dikatakan oleh Utsman bin Affan, lau anna qulubuna tahurat, ya, lau anna qulubana tahurat ma syabi'na min kalabi rabbina. Apa kata Utsman bin Affan? Seandainya nih hati kita bersih nih, hati-hati kita bersih, maka kita nggak akan pernah puas baca Al-Quran, kata Utsman bin Affan. Tapi hati kita ini kotor, baru baca satu lembar kita ini kapan selesainya, gitu ya. Kalau megang gadget kan kita nggak bosan-bosan, gitu. Tapi kalau megang Al-Quran kita cepat bosan. Berarti hati kita kotor. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hati-hati yang bersih sehingga kita tidak pernah puas untuk membaca Al-Quran. Ya, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jamaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana takutnya Utsman terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan dikatakan setiap kali melihat kuburan Utsman menangis. Antum sering lihat kuburan? Ada nggak yang pernah lihat kuburan, habis lihat kuburan menangis di sini? Ada nggak? Mungkin nggak ada. Utsman bin Affan setiap kali melihat kuburan, gitu ya. Atau mungkin di antara kita ada yang rumahnya di samping kuburan. Setiap hari ngelihat kuburan gitu, tapi nggak pernah menangis. Utsman bin Affan setiap kali melihat kuburan dia menangis. Maka ditanyakan oleh para sahabatnya, ya, wahai Utsman, ya, bagaimana engkau menangis tatkala engkau melihat kuburan, atau tatkala engkau melihat ayat-ayat yang membahas tentang kubur? Ya. Maka apa jawaban Utsman bin Affan? Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan tuh adalah fase pertama daripada fase-fase akhirat. Ya, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Seorang yang selamat daripada kuburan, selamat daripada azab kubur, maka dia akan selamat di fase-fase berikutnya. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Dan seseorang yang tidak selamat daripada azab kubur, maka yang setelahnya tidak akan pernah selamat. Ya, maka Utsman bin Affan dikatakan, aku tidak pernah melihat hal yang paling mengerikan daripada kuburan. Ya, karena siksaan orang yang ada di kubur itu Allahu Akbar. Ya, maka selalu menangis Utsman bin Affan. Maka kita di sini kalau ke kuburan
cobalah menangis gitu ya. Kalau kita nggak bisa menangis, maka menangislah karena kita tidak bisa menangis tatkala melihat kuburan. Orang-orang terdahulu tuh, orang-orang soleh terdahulu tuh kalau melihat hal-hal yang kayak gitu tuh, ini orang-orang di dalamnya Allah, ada yang disiksa, ada yang menangis mereka. Bagaimana dengan kita yang amalannya nggak sebanyak Utsman bin Affan, gitu ya? Utsman bin Affan takut azab kubur. Bagaimana kita di sini ada yang merasa selamat dari azab kubur? Allah, ana mah nggak takut dengan azab kubur. Hati-hati. Orang yang nggak takut dengan azab kubur itulah bisa jadi orang-orang yang diazab nanti di dalam kubur. Wal iyadu billah. Jamaah yang dirahmati Allah, lihat bagaimana Utsman bin Affan ya tatkala menjadi khalifah. Ya, dikatakan oleh Musa ibn Talhah ya bahwa setiap kali Utsman bin Affan sedang hendak berangkat ke masjid atau hendak berkhutbah, maka Utsman bin Affan selalu menanyakan keadaan rakyatnya. Ya, selalu bertanya keadaan rakyatnya, ditanya bagaimana harga bahan pokok gitu ya. Ditanya juga bagaimana keadaannya sekarang gitu ya. Belusukan Utsman bin Affan. Ya, belusukan itu bukan aja ada di zaman-zaman sekarang. Utsman bin Affan ini seorang yang ahli belusukan. Ya, begitu juga dengan pendahulu-pendahulunya seperti Rasulullah, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga seperti Umar bin Khattab. Bedanya kalau Utsman bin Affan ini belusukan bukan pencitraan. Ya, enggak bawa media. Itu perbedaan Utsman bin Affan dengan orang sekarang gitu ya. Dan Utsman bin Affan tatkala menjadi khalifah, lihat bagaimana Utsman bin Affan mensejahterakan rakyatnya. Terkenal umat Islam ketika itu, sejahtera umat Islam di zamannya Utsman bin Affan. Ya. Sedikit-sedikit ada pembagian sembako. Sedikit-sedikit Utsman bin Affan maka mengatakan, ayyuhan nas aqbilu ala arzaqikum. Wahai manusia, ini ada sembako, ada rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ada datang ke Baitul Mal gitu ya. Ada pembagian daging, ada pembagian kurma, ada pembagian madu, ya, ada pembagian minyak dan lain-lain. Itu terjadi pada zamannya siapa? Utsman bin Affan. Sejahtera umat Islam ketika di zaman Utsman bin Affan. Ya. Dan Utsman bin Affan itu memang dari dirinya memang sudah dermawan. Ya, maka tatkala menjadi khalifah, tatkala menumpuk gitu ya, tatkala Masya Allah kenikmatan terjadi, maka semua yang ada di Baitul Mal semuanya dibagikan. Memang itu muncul dari dirinya memang sudah dermawan. Ya, maka tatkala menjadi khalifah lebih dermawan lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jemaah yang dirahmati Allah, mungkin kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bagaimana kisah wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas, cuma karena memang waktunya tidak cukup. Tidak cukup waktu ini untuk membahas kisah-kisah sekelas Utsman bin Affan, kisah sekelas Abu Bakar As-Siddiq, kisah sekelas Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak akan cukup waktu yang ada gitu ya. Tapi kita coba sedikit mengambil kisah-kisah tersebut yang kita anggap paling dahsyat ya, sehingga agar kita bisa meneladani kisah-kisah tersebut. Karena poin utama tatkala kita membahas kisah tentang para sahabat ini bukan hanya sekedar untuk dongeng, bukan hanya sekedar untuk mendengarkan kisah-kisah terdahulu, tapi untuk apa? Agar kita bisa meneladani. Ya, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa meneladani orang-orang soleh terdahulu. Bagaimana sedekah mereka, bagaimana sholat mereka, bagaimana baca Quran mereka. Ya. Lihat bagaimana kisah tentang wafatnya Utsman bin Affan, bagaimana terbunuhnya Utsman bin Affan, syahid Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semuanya berawal kisahnya
tatkala muncul seorang Yahudi dari Yaman bernama Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini seorang Yahudi yang juga munafik, ya, menyembunyikan dendam di dalam hatinya kepada kaum muslimin, sangat benci kepada kaum muslimin. Ya, tapi Abdullah bin Saba ini pura-pura masuk Islam. Ya, agar apa? Agar bisa menghancurkan Islam. Maka Yahudi tersebut, ya, Abdullah bin Saba ini membuat fitnah, ya, menyebarkan fitnah-fitnah, menyebarkan kedustaan-kedustaan. Kalau bahasa sekarang hoax, itu disebarkan, itu hoax. Itu semangat Yahudi ini, Abdullah bin Saba ini, hingga akhirnya mendapatkan banyak pengikut dari Mesir. Ya, mengumpulkan ribuan orang dari Mesir untuk apa? Untuk melakukan pemberontakan kepada siapa? Kepada Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka datanglah itu ribuan orang pemberontak di bawah pimpinan siapa? Abdullah bin Saba. Singkat cerita, ya, karena memang waktunya tidak cukup. Singkat cerita, Abdullah bin Saba beserta ribuan orang yang hendak memberontak, ya, kepada Khalifah Utsman bin Affan, mereka akhirnya mengepung rumah Utsman bin Affan selama 40 hari. Selama 40 hari rumah Utsman bin Affan dikepung oleh para pemberontak ini, kaum munafikin ini. Lalu para sahabat yang lain yang berada di Madinah, mereka pun berkumpul di rumahnya Utsman bin Affan. Dikatakan berjumlah 700 orang. Ya, 700 orang ini udah siap membawa pedangnya, ya, untuk menghadapi ribuan orang yang ingin memberontak. Mereka siap mati-matian untuk melindungi khalifahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, mereka berkumpul, di antaranya ada yang Ansor, ada yang Muhajirin dan lain-lainnya. Tetapi tatkala para sahabat itu sudah ingin menghunuskan pedangnya untuk membela Khalifah Utsman bin Affan, Utsman bin Affan pun berkata kepada mereka, ya, Utsman bin Affan menyuruh para sahabat ini seluruhnya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Utsman berkata, "Inni amirukum, sesungguhnya aku adalah pemimpin kalian. Dan aku menyuruh kalian semua untuk menyarungkan pedangnya dan pulang ke rumah masing-masing." Siapa yang menyuruh? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan menyuruh para sahabatnya agar apa? Agar tidak terjadi pertumpahan darah. Biarkan aku yang berurusan dengan mereka, ya, dengan pemberontak ini. Biarkan aku yang berdiskusi, berdebat dengan mereka. Apa yang mereka inginkan? Ya, maka pulanglah ini para sahabat. Kenapa? Karena mereka mentaati perintah pemimpinnya. Ya, Utsman bin Affan menyuruh untuk pulang, maka mereka pun pulang. Ya, begitu juga Utsman bin Affan berkata kepada budak-budaknya. Utsman bin Affan mempunyai beberapa budak. Lalu Utsman bin Affan berkata, Man agmada saifahu fahuwa hur. Siapa yang menyarungkan pedangnya, maka dia terbebas. Ya, maka para budaknya pun menyarungkan pedangnya, lalu terbebas, mereka dibebaskan fi sabilillah. Maka tidak tersisa kecuali Utsman bin Affan dan istrinya, ya, di dalam rumah beserta orang-orang yang mengepungnya selama 40 hari tadi. Lalu di malam harinya diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, dan hadisnya sahih, dikatakan bahwa Utsman bin Affan berkata di pagi hari, ya, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi. Ya, dan orang yang melihat Nabi SAW dalam mimpi, maka itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena jin tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah berkata, "Ya Utsman, aftir indana." Wahai Utsman, puasalah kamu besok, kemudian berbukalah kamu bersama kita. Ya, apa kata Rasulullah? Berbukalah engkau bersama kita.
Maka tatkala esok harinya Utsman bin Affan pun berpuasa. Ya, berpuasa. Utsman bin Affan mengerti bahwa yang dimaksud ada berbuka bersamaku berarti ketika itu hari itu adalah hari kematiannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka Utsman bin Affan pun berpuasa di pagi harinya. Ya, maka benar ya. Utsman bin Affan di hari tatkala Utsman bin Affan berpuasa itulah hari kematian Utsman. Para pemberontak masuk mendobrak rumahnya. Ya, lalu tatkala melihat istrinya pun ditampar oleh pemberontak tersebut. Gitu ya. Kemudian terjatuhlah istrinya. Ya, kemudian Utsman bin Affan pun ketika itu membawa mushaf. Utsman bin Affan ketika dibunuh apa yang dipegangnya? Mushaf, jamaah. Utsman bin Affan bayangkan posisinya ketika itu sedang berpuasa dan sedang membaca Al-Quran, ya, dan dibunuhlah Utsman bin Affan oleh para pemberontak, ya. Lalu mengalirlah darahnya menetes dalam mushafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka syahidlah Utsman bin Affan pada hari itu. Maka benar yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa Utsman bin Affan berpuasa di dunia, berbuka di mana jamaah? Berbuka di surga insya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin sebagian kita bertanya, bagaimana perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk Utsman? Bagaimana Utsman bin Affan dibunuh dengan begitu keji? Ya, maka jawabannya adalah sesungguhnya ya, syahidnya Utsman bin Affan itu adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang paling baik untuk Utsman. Kenapa? Karena syahid itu memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemuliaan bagi Utsman sehingga Utsman bin Affan pun diberikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada fakta miris ya ditemukan beberapa tahun setelah meninggalnya Utsman bin Affan. Ya, dikatakan oleh Abi Kilabah, ya, kuntu fi rifqatin bisyam wa sami'tu sauta rajulin yaqul. Aku suatu waktu berada di Syam dan aku mendengar seseorang berkata dengan suara yang keras, ya wailah annar. Seorang tersebut yang berada di Syam berkata, celaka aku, neraka bagiku. Siapa yang berkata? Abu Kilabah berkata, dia mendengar orang berkata demikian. Maka Abu Kilabah pun mendatangi orang tersebut. Ya, ternyata didapatinya bahwa orang tersebut maqtu'ul yadain, tangannya terputus dua-duanya. Ya, wa maqtu'ur rijlain, dan kakinya juga terputus. Gak punya kaki, gak punya tangan. Ya, a'mal ainain, dua matanya buta. Kemudian fasa'altuhu an halihi, aku bertanya kepada dia, kenapa kamu bisa mendapatkan hal yang demikian? Ya, bisa tangan engkau terputus, kaki terputus, mata kamu buta, dan kamu berkata neraka bagiku. Apa yang terjadi padamu? Maka dijawab oleh dia bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Aku adalah seseorang di antara banyak orang yang membunuh Utsman. Ya, aku termasuk golongan yang memberontak terhadap Utsman dan juga seseorang yang menampar istri Utsman. Lalu aku adalah seseorang yang membunuh Utsman bin Affan. Lalu Allah pun memberikan aku azab sedemikian rupa. Ya, maka hanya bersisa bagiku adalah neraka. Annar, Allahu Akbar. Gitu ya. Dan dikatakan ya dalam riwayat lain dari Yazid ibn Habib bahwa mayoritas orang yang turun memberontak terhadap Utsman bin Affan, mayoritas orang yang turun untuk memberontak itu semuanya diberikan penyakit gila. Gila orang-orang
yang memberontak kepada Utsman bin Affan. Ya, maka itulah azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memberontak terhadap khalifahnya. Ya, terlebih-lebih bagi orang yang membunuh Utsman bin Affan, membunuh istrinya dan membunuh orang-orang di sekitar Utsman bin Affan. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, yang kita bahas terkait Utsman bin Affan. Semoga kita semua di sini bisa meneladani bagaimana dermawannya Utsman bin Affan, bagaimana tawaduknya Utsman bin Affan. Ya, bagaimana pemalunya Utsman bin Affan, bagaimana Utsman bin Affan bermuamalah dengan Al-Quran. Ya, bagaimana Utsman bin Affan tidak pernah puas dengan Al-Qur'annya. Mungkin kita sekarang tidak pernah puas tatkala kita memegang gadget-gadget kita. Begitulah para salaf terdahulu tidak pernah puas dengan Al-Qur'an. Semoga kita semua bisa lebih bersahabat dengan Al-Qur'an sehingga kita bisa dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama para sahabat dan para nabi di dalam surga Firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Astaghfirullahal azim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup pertemuan kita dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.